warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya nak. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ikuti nyanyinya.
besar dan lebih mencintai negara kita. Nah, hari ini kita kegiatan literasi, anak-anak ibu akan mendengarkan sebuah dongeng. Oke, kita tayangkan dongengnya. Silahkan anak-anak ibu simak ceritanya. Dengarkan baik-baik ya. Nanti akan ibu tanya lagi. Hai teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang tupai yang sombong. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, tekan lonceng agar tidak ketinggalan di dongeng-dongeng selanjutnya. Selamat menyaksikan. Di hutan, tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lainnya, ia selalu mengejek mereka. Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan-jalan dalam cuaca seperti ini. Ujar tupai tertawa. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat bersemangat, bola yang ia lemparkan tersangkut hingga dedaunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Hahaha, kasihan sekali kalian. Ujar tupai. Tiba-tiba tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Ia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. Tupai, cepatlah lemparkan bola kami. Tidak, makanya kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari sepertiku. Kancil dan kura-kura hanya menatap tupai yang sedang meloncat ke sana kemari. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di depannya, sehingga bola tersebut memanggil kembali ke arahnya. Selain itu, tupai pun dapat menangkapnya kembali. Berulang-ulang kali ia melakukan hal yang sama, beberapa kali pada bola tersebut. Sudahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendirian dengan bola tersebut. Ujar kancil. Akhirnya, kura-kura pun setuju dengan ajakan kancil. Baiklah tupai, sepertinya kau menyukai bola kami. Sekarang kau boleh memilikinya. Kami akan pulang. Kami sudah lelah bermain sepanjang hari. Seru kancil. Sementara tupai terkejut mendengar teriakan kancil dan kehilangan konsentrasinya, sehingga ia tergelincir batang pohon sampai terjatuh. Sangat disayangkan, ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam. Akhirnya, tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lumpur. Kasihan sekali kau tupai. Kami tertawa karena melihat tingkahmu. Kau terlalu menyembuhkan diri karena memiliki kemampuan meloncat. Tapi sekarang kau jatuh juga. Itu kecil, akibatnya menyimpungkan dirinya. Tupai pasti akan malu karena sudah mengalami kejadian ini. Mendengar ejekan dari kancil dan kura-kura, tupai merasa sangat kesal. Namun, apa yang mereka katakan memang benar. Ia pun berjanji tidak akan bertingkah sombong lagi. Tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malunya. Ia tidak lagi menyombongkan diri
Terima kasih sudah menonton. Oke, sudah? Sudah paham ceritanya? Nah, kira-kira cerita tadi apa makna dari cerita tadi, Nak? Apa? Siapa yang mendengar dengan baik tadi pasti dia bisa menjelaskan. Tunjuk tangan. Apa cerita tadi isinya? Apa? Tidak boleh sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Bagus, karena akan merugikan diri sendiri. Orang lain tidak akan rugi dengan kesombongan kita, hanya kita nanti yang akhirnya rugi. Contohnya apa yang terjadi pada tupai? Terjatuh. Dari mana tupai terjatuh, Nak? Dari pohon. Akhirnya apa yang dirasakan oleh tupai? Malu. Jadi kalau kita bersikap sombong, angkuh, ketika sesuatu terjadi sama kita, karena kesombongan kita, akhirnya kita pula yang malu. Dan satu lagi, ada orang yang kita mau berteman sama orang yang sombong, Nak? Tidak. Orang yang bersombong itu tidak akan mempunyai teman, karena kesombongan dia membuat dia dijauhi oleh orang lain. Oke. Nah, tadi anak-anak ibu sudah mendengarkan dongeng sebagai kegiatan literasi. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tema 5, materinya yaitu ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dan dalam ekosistem, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ekosistem ya. Masih ingat? Nah, masih ingat ekosistem? Oke, apa saja ekosistem, yang contoh ekosistem yang ada? Ya, komponennya ada abiotik. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang hubungan yang terjadi dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajarannya nanti anak-anak ibu akan belajar mengenai, coba perhatikan ke depan. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati teks bacaan, nanti anak-anak ibu bisa menentukan pokok pikiran. Selanjutnya nanti anak-anak ibu juga akan membuat sebuah produk, yaitu produk yang berkaitan dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Jadi nanti kita akan belajar dulu tentang ekosistem, langsung kita akan mempraktekannya dengan membuat sebuah karya. Nanti karyanya ini kita akan bahas bersama-sama. Oke? Paham? Bisa kita lanjutkan pembelajarannya? Masih semangat? Masih. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Silahkan buka bukunya subtema 2. Coba lihat
surga. Dan kelihatannya daun yang di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cambuk dari arah sana. Aku akan mencari. Lumayan kecil. Apa barang bangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, gak keluar. Sudah anak ibu lihat video tadi? Kira-kira video ibu tadi bercerita tentang apa, nak? Rantai makanan. Apa yang ada di dalam video tadi, nak? Kata. Apa lagi, nak? Elang. Apa lagi? Elang. Iya, bagus. Apa lagi? Iya, apa? Iya, jamur. Ada jamurnya. Nah, jadi kira-kira anak-anak ibu sudah bisa mengerti sedikit banyaknya bagaimana proses rantai makanan itu? Nah, jadi
tidak ada mati. Dan 3 video tadi ada terakhir elang memakan ular. Kalau seandainya ularnya udah mati, berarti elang juga ikut punah. Nah, jadi artinya proses rantai makanan itu terjadi dengan urutan tertentu. Kalau salah satu komponennya itu mati atau tidak ada, maka keberlangsungannya juga akan terganggu. Sama kayak anak-anak ibu punya sepeda di rumah, nak. Apa yang terjadi dengan sepeda anak-anak ibu kalau rantainya putus? Tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan. Halo. Semangat. Nah, anak sekolah itu kepalanya di mana? Ditegakkan, bukan di atas meja. Yang di atas meja apa, nak? Buku. Masa iya kepala kita sama dengan buku? Di atas meja pula diletakkan. Nah, coba lihat cerita, perhatikan cerita yang akan ibu ditampilkan. Nah, ini adalah sama dengan yang ada di buku kalian. Coba lihat, sama dengan yang ada di buku kalian. Coba baca dulu, nak. Coba baca, siapa yang paling keras suaranya? Bima baca. Bima. Baca keras-keras, Bima. Rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dimakan oleh burung elang. Setelah berapa waktu burung elang mati, bagainya masuk diawalkan oleh makhluk hidup yang mulai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Itulah sebabnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Latar yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Tumbuhan hijau yang sangat kecil. Ukurannya ada melayang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terjaga, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Dah. Oke. Dan anak ibu yang lain juga sudah membacakan. Kira-kira berdasarkan bacaan yang ada tadi, anak-anak ibu sudah melihat urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan dengan seimbang apabila semua komponennya itu ada. Kalau tidak ada salah satu, bagaimana? Akan terganggu.
Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang lagi. Seperti ini, oleh makhluk hidup yang lain yang dicampur bersama seperti burung. Burung karena dengan tingkat tumbuhan, terutama rumput. Meskipun seterusnya, sehingga produksi ini berjalan dari waktu ke waktu. Burung yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Contoh yang satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah konsumen ikan putih. Konsumen tiga adalah ikan segar. Konsumen empat atau konsumen besar adalah ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati digunakan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan untuk plasma sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan berbagai zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan tuan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, dah. Kira-kira sudah jelas tadi berdasarkan video, nak? Nah, rantai makanan mana yang dijabarkan oleh video tadi?
contohnya? Tumbuhan. Tadi video tadi produsennya apa? Padi, tumbuhan padi. Nah, konsumen satu di situ apa? Tikus. Berarti padi itu dimakan oleh tikus. Nah, tikus. Selanjutnya produk konsumen 2. Ular ini memakan apa? Tikus. Berarti ular adalah konsumen 2. Selanjutnya ular dimakan oleh apa? Elang. Nah, setelah beberapa lama kemudian elang mati, lalu diuraikan oleh namanya zat zat pengurai ini akan membantu nanti untuk kesuburan tanah. Siapa pengurainya di sana, Nak? Jamur. Oke, sudah paham? Paham urutannya? Jadi keseimbangan rantai makanan itu akan tetap berlangsung apabila produsen lebih banyak dari konsumen satu lebih banyak dari konsumen dua. Oke. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, tadi anak ibu juga sudah membaca teks. Di sana ada tentang teks, ada 4 paragraf. Diminta untuk menentukan pokok pikiran. Nah, teksnya itu ada 4 paragraf. Pokok pikirannya nanti anak-anak ibu kerjakan di LKPD selanjutnya yang akan ibu kasih. Nah, sekarang tadi anak-anak ibu sudah paham kan? Rantai makanan ini ada juga tergantung ekosistemnya. Tadi sudah melihat di video ada ekosistem sawah. Ekosistem apa lagi satunya? Laut. Nah, kalau laut itu produsennya apa tadi? Produsennya apa? Apa produsennya kalau ekosistem laut? Tak terdengar loh, Nak. Baca lah, coba lihat bukunya. Apa? Fitoplankton. Dia merupakan apa fitoplankton itu?
LKPD ini akan Ibu berikan masing-masing kelompok. Nanti perintah kerjanya anak-anak Ibu perhatikan dan dilakukan sesuai perintah kerja. Nah, ini kelompok 1. Nah, nanti gambar yang ada di masing-masing meja anak-anak Ibu. Oh, hello. Bisa mendengar? Bisa. Kalau orang lain berbicara, bagaimana sikap kita? Diam dan mendengar. Apakah sopan namanya kalau orang yang lebih tua, apalagi guru berbicara, kita ikut bicara? Tidak. Apakah itu tandanya anak yang sopan? Tidak. Kalian mau jadi anak yang sopan atau anak yang nakal? Atau anak yang tidak sopan? Anak yang oke. Nah, jadi gambar inilah nanti yang akan kalian gunting dan kalian tempel sesuai urutannya. Jadi anak-anak Ibu akan mengurutkan berdasarkan rantai makanan yang anak-anak Ibu dapatkan. Setiap kelompok itu beda ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem sungai, ada ekosistem hutan. Nah, jadi bekerjalah sebaik mungkin dan sebagus mungkin hasil karyanya. Nanti di karya anak-anak Ibu, setelah anak-anak Ibu tempel gambar, nanti dituliskan ya gambarnya itu termasuk mana, yang mana konsumennya, yang mana produsennya. Kalau gambarnya ini dia konsumen berapa? Paham? Bisa bekerja? Untuk lebih lanjutnya, silakan baca petunjuk di LKPD dan bertanya jika kurang paham. Bisa dimulai? Oke. Dan satu lagi. Nah, kita beri dulu kesepakatan. Kita lakukan dulu. Hello. Nah, pegang kepala. Fokus. Kalau kata Ibu pegang kepala, pegang kepala. Kalau kata Ibu pegang mulut, pegang mulut. Pegang kepala. Banyak juga yang tak fokus. Kan kata Ibu, pegang kepala. Kenapa kamu udah dipegang? Kenapa terlihat tangan Ibu? Berarti harus didengar apa perintahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum kita mulai ini, anak-anak Ibu kita buat dulu kesepakatan. Kira-kira berapa anak-anak Ibu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek ini? 60 menit. Hah? 60 menit? Ibu terlalu lama. Kita bilang 30 menit ya. Jamnya Ibu atur ya. Cukup 30 menit. Nah, berarti anak-anak Ibu harus konsisten terhadap waktu ya. 30 menit selesai. Tidak selesai 30 menit. Oke, kita kesepakatannya 30 menit. Silakan bekerja dimulai dari sekarang. Semuanya harus dipegang. Untuk contohnya, lihat di buku kalian contoh bentuknya. Kalian boleh memilih.
Sabar dulu Pak Gunting mah, lu balik dulu. Lem dia boleh kari. Tak apa. Cak sama dia. Yang baik aja cukup tangan ya. Mulutnya kalau berdiskusi agak dikurangi.
Kami dulu. Itu mau tempong. Tuh Alex.
Waktunya sekitar kurang lebih 15 menit lagi.
Nah, ikut dulu. Nah, siapa ikut dulu? Yang action sampai kok yang Oke, sudah selesai semuanya, Nak? Silakan duduk, menghadap ke depan lagi, duduk yang baik, duduk yang bagus. Kita akan menguji hasil LKPD karya rantai makanan yang sudah dikerjakan kelompok
ekosistem sawah. Yang rantai makanan. Yang pertama ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimangsa oleh elang. Elang mati, pengurai menjadi jamur. Oke. Dah, perhatikan. Tadi anak kelompok 1 sudah membacakan hasil karyanya dan menjelaskan hasil karyanya. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan kelompok 1 duduk dan beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan selanjutnya kelompok 4. Cuma kelompok 4. Ya, Nak. Kelompok 4, silakan masuk semuanya. Bisa serius. Yang lain kok yang mengadu azik tuh kok apaan enggak. Nah, jelaskan nanti. Perkenalkan, nama saya Razik. Nama-nama teman saya adalah saya akan menyampaikan ekosistem hutan. Rantai makanan ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau, harimau mati dan menyuburkan pengurai jamur. Oke. Nah, ini adalah ekosistem hutan yang dibikin oleh kelompok 2. Ada yang bertanya? Ada yang berkomentar tentangnya hasil karya kelompok 2? Silahkan. Jika tidak ada, mari kita beri aplaus kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sonia. Ahmad. Saya akan membacakan karya saya tentang ekosistem rantai makanan ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati dari pengurainya dari jamur. Elang mati dan dikuraikan oleh jamur. Oke. Nah, ini adalah hasil dari kelompok berapa ini? Nah, anak-anak ibu ada pertanyaan atau saran? Ada? Jika tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok orang ini silakan maju. Nah, kelompok 3. Kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan nama teman-teman saya Rizky Adil.
makanan. Ekosistem laut. Plankton dimakan zooplankton. Ikan kecil dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar. Ikan besar mati diuraikan menjadi bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok terakhir ini? Hah? Enggak, Bu. Ada, coba Ibu. Apa? Itu namanya. Nah, kan? Tadi disebutkan kan namanya? Iya, Bu. Kelompok 1 tidak memperhatikan. Oke, coba lebih diperhatikan lagi. Kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Silakan duduk. Dan semuanya menghadap ke depan lagi. Semuanya menghadap ke depan. Dan oke. Nah, adik, bisa kita lanjutkan, Nak? Jalan, Nak. Nah, duduk rapi-rapi, Nak. Nah, coba sambil memperhatikan, coba perhatikan ke depan semuanya. Nanti hasil karyanya dikumpul terakhir ya buat dinilai. Anak-anak itu sudah selesai melaksanakan mengerjakan LKPD. Semuanya fokus ke Ibu. Semua pandangan hanya ke Ibu. Nah, jadi kira-kira anak-anak Ibu sudah mengerjakan LKPD. Apa kesimpulan dari LKPD yang anak Ibu kerjakan itu tentang apa? Nah, rantai makanan. Rantai makanan itu kan anak-anak Ibu tadi berbeda-beda. Berarti rantai makanan di setiap ekosistem juga berbeda-beda proses dan komponennya. Iya? Ya seperti itu, Nak? Iya, Bu. Halo? Kalau ditanya kita harus menjawab. Nah, kalau giliran belajar suaranya pelan, tapi giliran bekerja kelompok suaranya paling ribut semuanya. Nah, jadi ada beberapa jenis rantai makanan. Ya seperti itu, Nak. Ada beberapa jenis rantai makanan. Nah, yang pertama ada rantai makanan di ekosistem apa tadi? Ekosistem sawah. Ada lagi ekosistem rantai makanan ekosistem laut. Apa lagi? Ekosistem hutan. Ada juga ekosistem sungai. Nah, jadi setelah anak-anak Ibu mengerjakan LKPD tadi, bagaimana perasaan anak-anak Ibu mengerjakan proyek karya rantai makanan ini? Senang? Kenapa senang? Bagian mana yang membuat senang? Mengerjakannya. Bagus. Apa lagi? Menggunting gambar? Ya, menggunting gambar. Apa lagi? Apakah menyenangkan membuat karya ini? Ya, oke. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah bisa menyelesaikan proyeknya tepat pada waktu. Seperti waktu yang kita sepakati berapa tadi? Nah, bisa selesai 30 menit kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang berarti pembelajaran hari ini anak-anak Ibu sudah belajar apa tadi pertama? Tentang rantai makanan. Apa lagi? Ekosistem. Ya, ada ekosistem sawah. Tadi ada teks tentang apa teksnya tadi tuh? Rantai makanan. Ada juga tadi pokok
Oke, sudah selesai? Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul ke depan. Namanya jangan lupa ya, Nak. Ya, duduk waktunya dulu. Ya, sudah selesai? Menghadap ke depan, semuanya fokus ke depan. Ibu mau bertanya, setelah selesai pembelajaran kita, bagaimana perasaan anak dan ibu untuk hari ini? Senang. Kenapa senang? Belajarnya membuat proyek karya rantai makanan. Senang hatinya? Pada bagian mana? Semuanya bagus. Oke, sebelum kita selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silakan ikuti